Hello Texer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang selanjutnya disebut P3TGAI adalah program perbaikan rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan P3TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan wajib pajak penerima P3TGAI adalah P3A, GP3A, dan atau IP3A yang melaksanakan P3TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bab 3A, Insentif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi. Pasal 6A menyatakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai pajak penghasilan bersifat final yang dilunasi dengan cara A. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau B. Disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3TGAI kepada wajib pajak penerima P3TGAI tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atas penghasilan yang diterima wajib pajak penerima P3TGAI ditanggung pemerintah diberikan sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pasal 6B menyatakan pemotong pajak harus menyampaikan laporan realisasi pajak penghasilan final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh lampiran huruf R peraturan ini. Pemotong pajak harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah X PMK nomor garing PMK 03 garing 2020 atas pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. Pemotong pajak menyampaikan laporan realisasi pajak penghasilan final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pasal 10 menyatakan wajib pajak yang A memiliki kode KLU dalam lampiran huruf M peraturan ini, B. telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, atau C. telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat
izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB diberikan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 50% dari angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang seharusnya terutang. Kode KLU tercantum pada A. Surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan wajib pajak, atau B. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan atau master file bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh lampiran huruf C peraturan ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 berlaku sejak A. Masa pajak Juli 2020 bagi wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Atau B. Masa pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 disampaikan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 tercantum dalam lampiran huruf N peraturan ini. Pada saat peraturan ini berlaku, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 impor atau surat keterangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020, tidak perlu menyampaikan kembali permohonan berdasarkan peraturan ini. Pada saat peraturan ini berlaku, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, pajak penghasilan final ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan pasal 22 impor, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020, tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan masa pajak Desember 2020. Mengubah lampiran huruf C, huruf N, dan huruf R peraturan ini. Peraturan ini berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.